Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyanti akan menjelaskan materi perkuliahan saya, yaitu kolaborasi teknologi informasi antara perusahaan dengan mata kuliah SCM dalam pemakaian teknologi informasi. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang menawarkan berbagai jenis produk berbasis elektronik. Secara garis besar ada 3 jenis sistem yang ditawarkan di berbagai perusahaan berniat mengimplementasikan iOS, yaitu Internet Externet. Alasan implementasi iOS. 1. New product. Tujuan pertama kerjasama antara perusahaan adalah menghasilkan produk baru. New service. Di samping produk yang bersifat fisik, pelayanan baru yang juga dimungkinkan ditawarkan oleh 2 atau lebih perusahaan yang saling kerja sama. New service. Di samping produk bersifat fisik, pelayanan baru juga diumumkan ditawarkan oleh 2 atau lebih perusahaan yang saling kerjasama. Efisiensi. Alasan saling bekerjasama adalah alasan efisien terlaksananya proses yang lebih murah dan lebih cepat. Joint operation. Kerjasama antara BCA dan Telkom dan PLN dalam hal pembayaran rekening telepon listrik melalui ATM merupakan salah satu contoh aktivitas joint operation yang pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Perusahaan penerbangan dengan agen-agennya yang bersama-sama melakukan penjualan tiket pesawat melalui jaringan masing-masing. 5. Strategi alliance. Bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum jangka panjang. 6. Customer-supplier relationship. Bentuk kerjasama lain yang saling klasik terjadi antara perusahaan dengan para supplier bahan mentah atau bahan baku. Sebuah perusahaan distribusi yang harus mendistribusikan produk-produk yang diproduksi para prinsipalnya. 7. Outsourcing. Dalam sebuah perusahaan, kerap terlihat adanya suatu aktivitas yang berkaitan dengan data, proses, maupun teknologi, yang bukan merupakan tulang punggung utama dalam bisnis perusahaan tersebut atau inti dari bisnis tersebut. Namun, aktivitas tersebut harus ada karena sifat yang sebagai penunjangnya, yaitu call center atau customer service dalam perusahaan pemberian jasa keuangan. Sales consultation definition pada perusahaan distribusi. Perusahaan manufaktur tidak harus memiliki seorang pakar teknologi informasi atau komputer untuk pengepalan divisi electronic data processing, tetapi dapat melakukan outsourcing. Image building. 8. Image building. Menaikkan citra perusahaan terutama di era globalisasi saat ini. Banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan modal di perusahaan lokal atau bekerja sama joint venture dengan mengajukan syarat bahwa perusahaan lokal harus sudah mengimplementasikan teknologi informasi yang canggih. iOS sudah mengimplementasikan karena adanya peran teknologi informasi yang telah meniadakan batas-batas antara waktu dan ruang. 1. Infrastruktur teknologi informasi merupakan pembuluh darah yang menghubungkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Data merupakan darah atau oksigen bagi perusahaan-perusahaan karena sifatnya sebagai
sumber informasi atau knowledge untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ketiga, aplikasi merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan jenjang dan kebutuhannya atau relevan. Konsep networked supply chain. Perkembangan teknologi internet yang sedemikian cepat telah mengubah anatomi manajemen rantai pasok dari yang linear seperti LSC linear supply chain atau NSC networked supply chain. Mula-mula, produk dan informasi mengalir secara linear dari pemasok menuju pabrik ke wholesalers dan retailers. Saat ini, produk dan informasi mengalir bebas dari satu entitas organisasi menuju organisasi yang lain tanpa hambatan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap hari, perusahaan akan selalu mencari cara agar proses atau aktivitas bisnisnya bisa selalu lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Topologi LSC sangat sulit melakukan hal tersebut karena hubungan terkaitnya yang hierarkis membuatnya menjadi statis. Mengubah paradigma dari LSC menjadi NSC tidak mudah karena selain dibutuhkan pengertian yang mendalam akan filosofi baru tersebut, struktur manajemen atau pengelola rantai pasok akan menjadi jauh lebih kompleks sebab ada banyak pihak yang terlibat dalam satu sama lain, tidak saling mengontrol. Kompleksitas yang ada sebenarnya adalah bagaimana mensinkronkan kegiatan operasional pemasakan produk atau jasa supply untuk prediksi kebutuhan demand yang biasanya diperkirakan oleh fungsi pemasaran dan pembelian. Namun, karena banyak sekali entitas bisnis yang terlibat dalam NSC, baik di pihak supply maupun demand, maka diperlukan satu kegiatan yang dapat mengkoordinasikan satu pihak tersebut dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk materi perkuliahan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.